kerajaan Allah itu tahu bagaimana menggirangkan hamba-hambanya. Bersama Pastor Philips Mantova, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman Filipi Tuhan. pasal yang keempat ayat 10 sampai 20 kita buka bersama-sama. Ya, Filipi 4 ayat 10 bunyinya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sedang menulis kepada jemaat di Filipi ini surat. Paulus berterima kasih untuk pelayanan mereka selama ini setia mendukung Rasul Paulus dalam misi-misinya, termasuk pemberian-pemberian mereka, termasuk berkat secara materi yang mereka berikan supaya Paulus bisa melanjutkan perjalanan. Ayat ini, Alkitab ini konteksnya begini. Nah sekarang coba kita selidiki dari sisi Paulus maupun dari sisi jemaat Filipi. Dari sisi yang melayani dan dilayani. Indah saut-sautannya. Ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Paulus senang sekali. Bukan Paulus senang pelayanan saja, tapi ternyata juga sangat indah dan sangat gimana ya, sangat bahagia kalau kita itu dilayani. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus ngomong begini, thank you ya, thank you for your ministry. Terima kasih kalian berbagi, terima kasih kalian mendoakan saya. Paulus ngomong begitu. Bukankah Paulus ini seorang rasul yang sakti? Tapi namanya manusia rohani itu butuh melayani, tapi juga butuh dilayani. Bukankah karena kita dilayani Yesus dulu, makanya kita bisa melayani Tuhan. Kita melayani karena kita terlebih dahulu dilayani. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi. Kita ini mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Pelayanan yang keluar dari perasaan bahwa segala-galanya harus dari saya, itu nanti jadi angkuh karena lupa bahwa sumber pelayanan itu adalah Yesus Kristus. Kita ini bisa memberi karena Tuhan sudah beri kita benih. Kita tuh bisa doakan orang karena kita terlebih dahulu didoakan. Kita ini bisa memperhatikan orang karena kita ini diperhatikan. Karena itu jangan pernah lupa, kalau kita pelayanan, itu karena Tuhan sudah melayani kita. Paulus berkata, thank you ya, akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus menyebut di sini di ayat 10 bahwa setiap kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain adalah anugerah. Paulus berkata gini, tidak selalu ada kesempatan bagimu, but thank you kali ini kalian meresponi. Ingat ya, melayani Tuhan itu adalah kasih karunia. Ada orang mau melayani nggak bisa, karena dia sekarang sudah dirancang pesakitannya. Malah dia bernasar-nasar dan berjanji-janji kalau Tuhan sembuhkan nanti dia mau melayani Tuhan. Kita yang sehat tidak pelayanan. Hidup kita bagi diri sendiri. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai terlambat sudah. Kalau kita masih diberikan oleh Tuhan kesehatan, apalagi kita diberikan sumber daya itu dan ini, ingatlah hidupmu adalah untuk melayani. Pesan Tuhan pertama-tama untuk Anda yang sudah jauh dari pelayanan. Anda yang sudah hidup bagi diri sendiri, mari mulai maju lagi, mulai terlibat lagi, mulai memberi diri. Paulus berkata sama orang jemaat Filipi, thank you for your ministry. Terima kasih kalian mendukung saya, kata Paulus pada mereka. Lalu Paulus ingatkan bahwa kesempatan untuk memberkati, kesempatan untuk melayani bersama, kesempatan untuk melayani seseorang, itu adalah dari Allah. Tapi Paulus kelihatan ya,
Dia happy sekali. Dia berkata, thank you loh ya. Terima kasih kalian peduli. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Lalu dia berkata, dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Lalu ayat 13 tadi yang kita baca itu ayat yang sangat famous, yang ayat yang sangat-sangat terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mau ngomong apa di sini? Di ayat 11 sekali lagi, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Inilah intisari pelayanan. Kita itu melayani karena kita merasa cukup dulu. Namanya manusia serakah nggak akan pernah rasa cukup dengan dirinya. Tapi ada satu titik Tuhan akan wahyukan the content spirit. Bukan puas diri loh ya, nggak mau bertumbuh lagi. Bukan puas diri, nggak mau improve. Tetapi yang disebut puas di sini mencukupkan diri itu artinya bersyukur. Orang kan selalu kejar apa yang dia belum punya. Iri hati sama tetangga. Jadi rahasia melayani itu di mana? Di sini. Ketika seseorang berkata, terima kasih, thank you loh ya. Thank you Bapak, terima kasih. Engkau sudah terlalu baik bagi aku. Lebih dari ini, sekalipun aku belum memperoleh semua yang kuinginkan. Bahkan belum semua doaku terjawab. Bahkan kadang-kadang masih bergumul dengan keperluan. Jangankan keinginan, bahkan masih di level kebutuhan. Tapi Tuhan, saya tidak lupa untuk menghitung berkatku one by one. Untuk menghitung satu persatu, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya namanya hidup gak sempurna. Tapi hatiku puas, aku mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kekurangan. Dalam kekurangan aku bisa bersyukur. Dalam kekurangan aku tidak kelaparan. 5 roti 2 ikanku diberkati Tuhan. Dalam kelimpahan aku juga mengerti mengapa Tuhan melimpahkan sesuatu pada diriku. Tuhan, thank you. Aku bersyukur. I'm thankful. Orang yang bisa begitu pasti ready untuk melayani. Lihat ya, orang yang tidak bisa melayani sesamanya itu biasanya karena dia berkata, nanti dulu, aku harus begini dulu. Memasang banyak syarat pada Tuhan dan banyak syarat pada dirinya yang tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah kesampaian sampai dia di ranjang pesakitan. Padahal melayani Tuhan itu indah loh. Begitu betapa, ada lagunya kan zaman-zaman lama, begitu manisnya atau apa. Melayani Tuhan itu sangat manis. Tapi ternyata, melayani Tuhan itu nggak berujung hanya pelayanan. Give, it will come back to you. Ujungnya kita juga dilayani. Sebelum kita melayani, sudah dilayani Tuhan. Setelah kita melayani, pasti kembali. Sekalipun kita tidak pamrih. Anda menabur biji semangka, pasti menuai semangka. Orang yang melayani, pasti dilayani. Tidak ada orang yang melayani sesamanya, tidak dilayani sorga. Dan sesamanya pula. Saya mau tunjukkan dunia Paulus. Sebab banyak orang kejar materi hari-hari ini. Padahal sebenarnya, waktu kita itu melakukan segala sesuatu dalam roh pelayanan. Kita menimbang-nimbang bahkan dalam pekerjaan. Sekalipun pekerjaan itu harus berprofit atau untuk meraup keuntungan. Kalau Anda dalam dunia bisnis. Kalau Anda terima gaji. Kalau Anda berdagang. Tetapi tetap semua itu ada cara mainnya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Hatimu itu tidak boleh tersesat. Dalam segala pekerjaan yang Anda lakukan, ingatlah Anda sedang melayani Tuhan. Apalagi kalau pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan penuh. Maksudnya, pelayanan yang bukan lewat pekerjaan, bukan lewat profesinya, tapi pelayanan yang pelayanan, waktu doain orang, waktu sampaikan firman, waktu kita bagikan Injil damai sejahtera, waktu kita kirim makanan, waktu kita telepon seseorang tanya, how are you doing? Apa kabarmu? Apa yang bisa aku bantu? Apalagi pelayanan-pelayanan yang formal, contohnya dalam gereja, ushering, ada yang singing, yang nyanyi, ada pelayanan memimpin cell group atau kelompok kecil, apalagi pelayanan yang bukan melalui, tapi pelayanan yang utuh. Apalagi yang begitu, lakukanlah dengan segenap hati. Saya mau tunjukkan bahwa dunia Paulus itu begitu ramai dengan manusia. Karena dia menabur dengan benar. Hidupnya ditabur to serve others. Untuk melayani orang lain. Itu mungkin bisa jadi rahasia kebahagiaanmu. Siapa bilang dengan
kita mendapat lebih banyak harta, meraup lebih banyak untung, hidupmu akan bahagia. Nggak tentu. Hiasi hidupmu dengan manusia-manusia yang diberkati lewat hidup Anda. Saya rasa itu kebahagiaan, itu membuat hidupmu penuh. Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan dalam kelimpahan. Kelimpahan itu tidak hanya materi. Kelimpahan itu manusia. Your life is full of people. Hidupmu penuh dengan manusia. Nanti lihat ya, berkat-berkat Tuhan berikutnya adalah manusia-manusia dalam rancangan Allah di dalam hidupmu. Jangan pernah remehkan. Jangan semua orang dijadikan, jangan menganggap manusia itu, jangan menjadikan orang-orang sekeliling Anda itu seperti objek yang tulus sama orang lain. Nanti Anda lihat ya, puzzle atau berkat kunci berikutnya di dalam berkat-berkat Allah atas hidupmu, itu Tuhan taruh dalam orang-orang yang akan Anda layani. Mereka lah yang akan melayani Anda berikutnya. Ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, gak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Dia sedang memuji mereka atas perbuatan mereka, pelayanan mereka, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang kuperlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi jemaat Filipi lewat Epafroditus mengirim bantuan ke Paulus. Ya. Dan Paulus merasa bahagia mereka memperhatikannya. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 19 ini kalau dibaca dengan tonasi begini, mungkin lebih bisa membuat kita lebih mengerti. Setelah dia ceritakan dulu bagaimana jemaat Filipi itu membantu, menolong Paulus, mendoakan, memperhatikan, bahkan kirimkan bantuan langsung lewat Epafroditus, pemberian-pemberian. Di ayat 19 Paulus ngomong gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saking bahagianya Paulus waktu dilayani, dia berkata, aduh, Tuhan yang balas kalian. Kira-kira bahasa sehari-harinya ayat 19 itu kayak gitu. Ayat ini dipakai untuk sebagai janji. Ya boleh juga, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi jangan lupa ayat 19 ini juga luapan sukacita Paulus karena dilayani oleh mereka. Saking senangnya, saking happy-nya, Paulus tidak bisa menahan kebahagiaannya. Dia berkata, guys, biar Tuhan yang balas kalian ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kayak kita memberi seseorang pengemis di jalan gitu ya. Kalau kita berikan sesuatu yang lebih, contohnya, dia berkata, aduh Tuhan berkati ya, atau Tuhan yang balas ya, saking senangnya. Karena pemberiannya bukan biasa-biasa. Paulus juga merasa begitu. Happy-nya, bahagianya dilayani. Mau nggak punya hidup kayak gitu? Nanti saya tunjukkan kuncinya. Paulus itu hidupnya demikian. Karena Paulus dari dulu kalau Anda baca biografinya di Kisah Para Rasul dan semua surat-suratnya, dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Makanya hidupnya itu kaya manusia. Ada masalah, Tuhan selalu kirimkan seseorang untuk membantunya. Bukan karena Paulus itu makan bantuan orang, tapi karena dia memang menabur pelayanan. Makanya hidupnya diperhatikan oleh sorga dan diperhatikan pula oleh manusia. Saya mau tunjukkan satu dunia hidup yang berbeda dengan cara hidup orang dunia. Orang dunia hidup bagi dirinya, semua untuk family-nya. Semua meraup sesuatu kalau bisa rampas-rampasan dari mereka. Siapa-siapa kuat, siapa yang lebih kuat, hukum rimba yang berlaku. Tetapi Paulus punya hidup beda. Saya ingin sekali jemaat saat teduh untuk memahami ini. Hidupmu nggak boleh hanya begini-begini aja, begitu-begitu saja. Mari kita lihat, ternyata ada sebuah kehidupan pelayanan yang terbuka untuk kita semua.
tanpa harus jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan seperti full timer atau apa. Nggak harus. Tapi orientasi hidupmu itu harus berubah. Kalau enggak Tuhan kasih berkat juga nggak akan berubah. Nanti lama-lama jadi pengemis surga. Selalu datang pada Tuhan karena keperluan. No. You must change. Mari kita akan ubah your world view. Harus mengubah cara pandangmu. Harus mengubah lifestyle gaya hidupnya. Harus mengubah orientasinya. Yesus harus jadi pusat. Dan sesama manusia, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Nah, tambah-tambahnya itu adalah kehidupan Anda. Hidup yang dipenuhi dengan manusia yang ditambahkan koneksi-koneksi Kristus. Paulus itu saking happy-nya. Saya ingin sekali kita juga se-happy dia. Hidupnya itu lengkap, holistik, penuh. Saya bisa bayangkan hidup Paulus itu penuh, berwarna-warni. Karena dia punya hati for ministry. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia berkata, aduh, biar Tuhan yang membalas kalian. Thank you ya. Ini kerap kali muncul di mulut Paulus. Makanya ada lagu kan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Apa salahnya kalau Tuhan mau girangkan kita? Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ada orang pernah bertanya sama saya, Pastor Philip, kok tidak lelah-lelah melayani? Loh, hidup saya nggak cuma pelayanan, nggak hanya melayani orang. Tapi Tuhan tidak pernah gagal melayani hamba-hambanya. Orang yang melayani itu dilayani. Ada banyak kejadian dalam hidup kami yang kerap kali muncul kalimat Paulus di mulut saya dan berkata, aduh thank you ya. Kalian kok baik sekali. God bless you ya. Tuhan yang membalas. Meskipun kita tidak boleh berharap sama manusia, tapi Tuhan memang utus manusia dalam kehidupan orang-orang yang melayani manusia. Itu ajaibnya. Ada perasaan gimana ya? Kita hidup bukan untuk dilayani sih, karena lebih diberkati memberi daripada menerima. Lebih diberkati melayani daripada dilayani. Anak Allah aja, Yesus Kristus berkata, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani kok. Tapi jangan lupa, ketika Yesus melayani, sorga tidak melupakannya. Waktu Yesus ada di atas muka bumi, sebagai anak manusia pula, lihat setelah keluar dari padang gurun dicobai, malaikat datang untuk melayaninya. Tidak akan pernah dilupakan orang-orang yang melayani kerajaan sorga. He has made me glad, dia girangkanku. Ada cara-cara bisnis di dunia ini yang begini, pegawainya semuanya sungguh-sungguh dibuat happy, diperhatikan kebutuhannya, apalagi di dalam pelayanan service, supaya nanti ketika pada pelanggan, customer, dan kliennya, dia bisa channel, dia bisa menyalurkan kebahagiaan yang dia rasakan dalam dunia kerjanya kepada orang-orang yang dia layani, notabene customer perusahaan itu. Kalau dunia aja mengerti poin ini, anak-anak Tuhan harus paham pula. Ini prinsip dari Tuhan. Meskipun perusahaan yang melakukan begitu itu diberkati, nggak tentu pemiliknya adalah anak Tuhan, tapi karena mereka menjalankan prinsip kerajaan Allah, mereka pun diberkati. Daripada di tempat kerja kita seperti Firaun dengan cambuknya, kita tekan orang, bunuh karakternya, lalu kita bodoh-bodohin. Akhirnya yang rugi siapa? Ya seluruh perusahaan itu yang rugi. Kerajaan Allah itu tahu bagaimana menggirangkan hamba-hambanya. Saya tidak berkata soal pendeta loh ya. Hamba-hamba Tuhan itu you and me, orang-orang yang melayani. Lihat Paulus, hidupnya itu bangga, ada perasaan gimana ya? Bangga, terharu, campur senang, campur merasa nggak layak, campur merasa luapan kasih, disegarkan ketika kita itu dilayani. I pray keluarga saat teduh ini, nanti setelah saya khotbah begini kan Anda akan alami. Tetapi nabur dulu ya, nabur dulu. Yesus sudah melayani Anda, sudah cukup-cukup itu. Belajar untuk berkata, aku mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Aku tidak nunggu limpah dulu baru melayani. Dalam kekurangan pun, saya bisa melayani sesama saya. Dengan hati bersyukur,
saya cukup untuk aku, bahkan lebih untuk orang lain. Dunianya Paulus itu loh, so happy, saya bisa rasakan kebahagiaannya. Bahkan kebahagiaannya lanjut lagi di ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, amin. Saking bahagianya dia, begitu bahagianya dia hanya bisa berkata, ini bahasa sehari-harinya, oh puji Tuhan, oh haleluya. Coba dibaca lagi ayat 20. Itu kan bunyinya, oh puji Tuhan, oh haleluya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, amin. Dia hanya bisa pegang tangan begini di daerah dadanya dan berkata, oh haleluya, oh puji Tuhan. Paulus disayang oleh banyak orang. Saya berdoa Anda juga akan menjadi kesayangan orang-orang sekeliling Anda. Dengan demikian, hidupmu akan memuliakan Tuhan. Ada 3 hal cara kita menabur bagaimana ya untuk melayani sesama kita. Saya tunjukkan why Paul was so loved by many. Kenapa Paulus dicintai oleh banyak orang. Kenapa Paulus di-favor oleh sorga. Betul-betul dikenan oleh sorga. Disayangi oleh manusia, sekalipun banyak musuh salib yang melawan dia. Dia dimusuhi oleh banyak orang yang membenci Kristus. Namun saya berani, saya percaya bahwa Paulus itu sangat disayang oleh banyak orang pula. Karena hidupnya demikian. Semoga kita terinspirasi untuk melakukan yang Paulus lakukan. 1, kita lihat dulu ayat yang ke-14. Ini Paulus ngomong sama orang-orang Filipi. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Timbal balik, Paulus berkata, ketika kamu susah, aku ada di situ untuk kamu. Dan sekarang ketika aku susah, kamu ada di sini untuk aku. 1, melayani manusia dalam kesusahannya. Dan dengan demikian, bukan hanya memiutangi orang, memiutangi Allah. Padahal Allah nggak utang sama siapa-siapa. Barang siapa memperhatikan orang lemah, dia diperhatikan oleh Allah. Itu semua ayat firman Tuhan. Itu bukan apa kata saya. Layanilah orang lain dalam kesusahannya. Be there for them. Nggak harus melayani itu dengan memberi materi kalau memang Anda dan saya tidak punya. Tetapi menangislah dengan orang yang menangis. Ketika orang susah itu, belajar peka. Jangan kita mengutamakan kesusahan kita. Aduh, kasihan jadi aku. Orang begitu nanti akan die lonely. Kalau dia matinya sendiri nggak apa-apa, hidupnya sendirian lebih parah lagi. Melayani manusia dalam kesusahannya, inilah kehidupan Paulus dan sekarang kehidupan jemaat Filipi terhadap Paulus. Yang kedua, ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, nggak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat 15 ini coba Anda garis bawahi, pada waktu aku baru mulai. Paulus itu ke Filipi waktu belum ada gereja di sana. Mereka semua masih orang berdosa. Kenapa kita sangat cinta sama Yesus? Karena dia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Kenapa kita terharu? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Kalau kita sudah jadi terkenal, jadi suci, jadi hebat, diurapi, itu lain cerita. Kita ingat kita ini siapa. Kacang ini gak lupa kulitnya. Saya sampai sekarang itu gak bisa gak harus cinta Tuhan. Karena saya ingat Philip Mantova yang lama. Orang kayak gini kok diselamatkan. Mereka juga sangat berterima kasih sama Paulus. Sehingga pada waktu Paulus masih baru mulai mengabarkan Injil di daerah itu, belum siapa-siapa dia, they invested in him. Mereka menginvestasikan hati mereka. Nomor 2, melayani manusia ketika mereka bukan siapa-siapa. Jadi jangan pandang bulu kalau melayani orang itu. Saya hanya mau melayani orang tertentu, enggak. Tapi juga jangan diskriminasi. Melayani itu harus bisa melayani semua orang. Vertikal, horizontal. Saya belajar punya hati cukup besar. Saya minta tiap hari kapasitas saya diperlebar. Itulah sebabnya saya masuk hadirat Tuhan. Saya masuk hadirat Tuhan bukan hanya untuk diriku. Kalau saya saat teduh, saya masuk hadirat Tuhan juga untuk untuk orang lain. Saya minta Tuhan perlebar kapasitas saya untuk bisa melayani dan mengasihi orang-orang yang berbeda dengan saya. Bahkan budayanya lain pun. Sebagai orang Indonesia, saya nggak ada tren-trenannya begitu. Saya nggak di training untuk berpikir bahwa kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Karena dulu saya selalu memikirkan bahwa dari luar negeri itu selalu yang lebih bagus. Tapi saya belajar untuk sumbangsi, belajar untuk kontribusi. Saya belajar untuk peka. Dan pelan-pelan Tuhan buka pintu kepada bangsa lain. Melayani orang Taiwan, orang Malaysia. Dan ketika saya melayani mereka, saya anggap mereka keluarga. Saya cintai dan rangkul mereka. Saya belajar untuk punya hati yang diperlebar. Saya berdoa ini akan tertular. Emas perak tidak ada padaku, apa yang kupunya kuberikan kepadamu di saat teduh ini. Melayani orang itu harus bisa melayani orang miskin, melayani orang kaya, melayani siapa saja. Tuhan cinta setiap manusia. Semua orang dengan segala latar belakangnya. Tapi yang penting, kita harus selalu melayani orang, bahkan ketika mereka bukan siapa-siapa. Itu yang membuat Paulus sangat dicintai. Jemaat Filipi mana mungkin bisa lupa sama dia. Mereka dulu orang berdosa dicari oleh Paulus. Ketika mereka bukan siapa-siapa, Paulus doakan mereka. Nah sekarang Paulus juga tidak bisa lupa jemaat Filipi. Dia baru mulai pekabaran Injil. Mungkin dia di daerah-daerah tertentu, Paulus semua orang tahu. Di Filipi nggak ada orang yang tahu dia. Tahu nggak ceritanya di Kisah Rasul? Dia masuk penjara. Gara-gara tukang tenung itu yang dia lepaskan dari setan. Lalu setelah itu di penjara terjadi gempa bumi. Itu kan kejadian lokal meskipun banyak napi yang bertobat di sini. Tapi setelah itu dia ketemu sama Lydia, jadi tidak ada orang yang mengenal dia. Tapi ketika mereka melihat ini orang lagi bergumul sendiri, jemaat Filipi berkata, aku bantu. Orang-orang yang awal-awal diselamatkan itu membangun bersama-sama dengan dia, membangun pelayanan. Paulus gak bisa lupa. Kau layani aku ketika aku bukan siapa-siapa. Coba Anda bisa lupa nggak dengan orang yang berjasa di hidupmu ketika Anda belum membuktikan sesuatu? Nggak bisa lupa. Kita juga nggak bisa lupa papa mama kita kan? Jadi layani manusia ketika mereka bukan siapa-siapa. Kalau Anda mau punya hidup seperti Paulus, akhirnya sering berkata, aduh Tuhan yang balas kalian ya, aduh Tuhan yang balas kalian. Aduhnya bukan mengeluh, aduhnya terharu. Wow, Tuhan yang balas ya, God bless you. Atau yang ayat 20 tadi, oh haleluya, oh puji Tuhan, wow Tuhan, aduh Tuhan, aku nggak nyangka loh, aku tuh diperhatikan begini. Ayat 19 dan 20 penuh dengan itu. Ya ini benihnya, itu tuayannya, ini benihnya. Layani manusia ketika mereka bukan siapa-siapa. 3, yang terakhir, ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Garis bawahi kata telah 1-2 kali. Paulus sangat merendahkan hati. Paulus itu tidak suka untuk gembar-gemborkan jasanya. Tapi jemaat Filipi juga jemaat yang konsisten membantu. Yang nomor 3 tulis dulu. Melayani manusia tanpa kenal lelah. Melayani itu harus konsisten. Seumur hidup. Janganlah kita itu melayani Tuhan itu sekali-kali. Atau pas lagi mood. Melayani Tuhan itu jangan kenal lelah. Seperti kasih ibu pada anaknya. Ayat tadi dikatakan di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tak terhingga berapa kali Paulus bantu jemaat Filipi. Jemaat Filipi bukan hanya 1-2 kali, telah 1-2 kali. Dengan kata lain berkali-kali. Mereka konsisten terus melayani Paulus. Dan Paulus melayani mereka. Kalau mau melayani orang itu jangan mut-mutan. Kalau mau melayani sesamanya itu jangan pas when I feel like it. Melayani juga jangan kadang-kadang. Buat itu komitmen, buat gaya hidup, buat tujuan hidup, seumur hidup. Percayalah, orang yang menabur begini menuai badai kerajaan sorga. Hidupmu akan penuh dengan ayat 19. Aduh Tuhan yang balas. Akan penuh dengan ayat 20. Oh puji Tuhan. Aku hanya bisa berkata, haleluya. Tuhan baik dalam hidupmu. 1, 2, 3, melayani manusia dalam kesusahannya. 2, melayani manusia ketika mereka bukan siapa-siapa. 3, melayani manusia tanpa kenal lelah. Oh bahagianya dilayani oleh Tuhan.